Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Cumu yang langsung diikat dengan beberapa kekuatan bayangan, tetapi Cumu memberitahu apakah mereka lupa ini adalah hutan terlarang yang memiliki banyak sekali roh jahat dan akan menyerang mereka. Benar aja, beberapa roh jahat langsunglah mengelilingi mereka yang membuat Cumu berhasil melarikan diri bersama Moye. Singkatnya, Cumu pun telah berhasil melarikan diri dan merasa sudah begitu aman. Di depannya ada sebuah pohon yang begitu besar. Dia meminta kepada Moye untuk beristirahat terlebih dahulu karena dia telah berjalan cukup panjang. Lalu Xiaoyan langsunglah dikeluarkan. Di sini dia memberitahu kalau di pohon besar tersebut ada beberapa rumah yang bisa dia tempati. Tanpa basa-basi, Cumu pun langsunglah menuju ke sana. Di dalam perjalanan juga, Cumu mengetahui keinginan dari Xiaoyan. Dia ingin sekali membantu dalam pertarungan. Walaupun dia ini sebenarnya bukanlah hewan petarung, tetapi Cumu mengerti keinginannya, yaitu untuk melindunginya. Jadi, dia membiarkan untuk menyerap beberapa roh jahat yang berada di sini. Dan siapa sangka perjuangan serta semangat dari Xiaoyan benar-benar begitu hebat. Karena baru beberapa jam aja dia berhasil naik peringkat. Lalu Xiaoyan kembali memberitahu kalau ada aura roh jahat lebih kuat yang berada di sana. Tanpa basa-basi, Cumu pun langsunglah mengiyakannya dan pergi ke sana sembari menghabisi beberapa monster yang berada di depan. Namun secara tiba-tiba Cumu dan juga Moye langsung pingsan begitu aja, di mana mereka berdua ternyata terkena kabut ungu. Sedangkan untuk Xiaoyan yang setelah selesai untuk urusannya, dia pun langsung membangunkannya. Ternyata dia sudah berada di tahap ke-7. Xiaoyan juga menunjukkan beberapa rumput bunga tidur yang membuat Cumu terkena efek tidur. Maka dengan begini dia telah mendapati jawaban hal tersebut. Langsunglah disimpulkan olehnya kalau tempat ini benar-benar sangat menakutkan. Jika terkena efek tidur, bisa saja dia akan bertemu Tuan Xia dan meninggal dunia. Lalu dia mempunyai sebuah ide, meminta kepada Xiaoyan untuk mengambil beberapa zat dari rumput tidur tersebut. Di sana Cumu yang terus berjalan menuju ke depan, dia tidak sengaja mendengar suara sedang meminta tolong. Namun Cumu merasa itu hanyalah efek dari rumput tidur, dan dia terus-terusan mendapati panggilan tersebut membuat dia merasa ini bukanlah efek dari rumput tidur itu. Sehingga dia pun menuju ke sumber suara yang dimana rumput yang begitu rimbun tertutup dengan beberapa pohon yang telah mati. Ini bukanlah sembarangan pohon mati saja, melainkan itu adalah monster pohon. Lalu Cumu meminta kepada Xiaoyan dan juga Moye untuk membukakan jalan ke dalam. Setelah berada di dalam, Moye langsunglah menunjukkan suatu tempat di depannya, di mana itu ada sebuah teratai yang begitu besar. Dan terdengar lagi suara untuk meminta bantu kepada dirinya. Karena penasaran, Cumu pun langsunglah menyentuh bunga teratai tersebut. Dan kelopak bunga teratai pun langsunglah mekar, yang memperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang tersegel yang bernama Lusuo. Melihat itu, Cumu langsunglah teringat dengan 8 tahun yang lalu. Ternyata sejak kecil Cumu pernah bertemu dengannya. Namun untuk sekarang dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan dari Lusu. Dan juga kalau Lusu ini adalah salah satu faktor yang membuat kekuatan jiwa dari Cumu telah menghilang. Berarti ada 2 faktor yang membuat kekuatan jiwa dari Cumu menghilang, yaitu dari Lusu dan juga monster bermata putih. Namun Lusu meminta kepada dia untuk memaafkannya. Dia berjanji untuk melindungi dirinya dan selalu berada di sampingnya. Namun Cumu ini terus-terusan mengingat masa lalunya yang membuat dia benar-benar sangatlah menderita karena dengan semua ini. Sebetulnya di dalam hatinya ini Cumu ingin sekali menghilangkan kontrak jiwa dia. Karena untuk saat ini Cumu hanya bisa mengeluarkan 2 hewan spiritual aja. Berbeda dengan yang lain, mereka bisa mengeluarkan 3-4 hewan. Dan dia pun langsung melepaskan kontrak jiwa tersebut.
Sayangnya Tuan Xia telah datang untuk mengikat dirinya dan situasi mereka sedanglah berada di dunia mimpi. Tuan Xia meminta kepada Moye untuk jangan ganggu mimpi indah dari tuannya. Dan untuk Cumu sendiri, dia pun langsunglah mengangkat perjanjian jiwanya ataupun menghapuskan kontrak keempat, tetapi Cumu langsung tertebas di bagian pundaknya, yang membuat dunia mimpi menjadi dunia nyata. Selain itu, untuk beberapa bawahannya langsunglah dihabisi karena mereka semua tidak diperlukan lagi. Di sana, dia sangatlah percaya diri untuk bisa mendapatkan Moye. Lalu Tuan Xia langsunglah mengangkat perjanjian ke-7 yang dimana dia merelakan harimau putihnya untuk dibebaskan pada awalnya. Harimau itu menolaknya guys, tetapi sekali gertakan harimau itu pun langsung pergi. Diketahui mereka berdua ini sedang melepas perjanjian kontrak dengan hewan spiritualnya. Namun gara-gara Tuan Xiaoyan membatalkan kontrak jiwa secara paksa, membuat tubuhnya juga langsunglah terluka serta jiwanya mulai mengalami kerusakan. Tetapi dia tidak begitu mempermasalahkannya. Beruntung saja dia mempunyai sebuah ramuan untuk memulihkan jiwanya. Tetapi ketika dia ingin meminumnya, situasi langsung berubah drastis karena jiwanya sama sekali tidak bisa disembuhkan. Cumu langsunglah memberitahu, pikirkan kembali perjanjian jiwa manakah yang telah dia ucapkan, dan ketika dia menoleh ternyata bukan harimau putih yang dia bebaskan, melainkan monster bayangannya yang diusir olehnya. Yang padahal monster bayangan itu benar-benar sangatlah kuat. Dia pun menjadi begitu sangatlah kesal dan mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi di sini. Lantas Cumu pun memberitahu kalau dia masih mempunyai salah satu hewan spiritual yang berada di belakangnya, yaitu Xiaoyan, yang dimana dia telah menggunakan kekuatan dari Zat rumput roh tidur untuklah membuat sebuah mimpi ataupun ilusi kepada Tuan Xia. Cumu memberitahu dia pasti mempunyai sebuah rencana yang begitu matang hanya untuk mengalahkan Tuan Xia aja. Maka untuk saat ini dia haruslah menerima konsekuensinya. Tetapi bagi Tuan Xia tidak begitu menjadi masalah, meski dia tidak tahu kapan dia menciptakan sebuah mimpi yang lain. Namun dengan semua ini akanlah menjadi hal menarik karena untuk mendapatkan hewan spiritual ataupun rubah ekor 9 tanpa adanya usaha itu tidak akan menyenangkan. Maka dia akan berurusan dengan Cumu terlebih dahulu. Tetapi untuk saat ini Cumu sama sekali tidak memiliki hewan spiritual selain Xiaoyan. Untuk Moye sebenarnya telah dia bebaskan, tetapi entah mengapa kalau Moye ini langsunglah membela pihak dari Cumu. Hal ini membuat Tuan Xia benar-benar sangatlah kesal. Dia mempertanyakan bukankah kontrak jiwa mereka berdua telah diakhiri. Sedangkan untuk Cumu sendiri dia telah mengeluarkan kekuatan monster bermata putih, serta juga telah berubah penampilannya jadi seperti ini. Ketika ingin bertarung, ternyata Moye langsunglah menerjangnya. Hal ini membuat Tuan Xia geleng-geleng kepala, dan Cumu hanya menjawab kalau dia masihlah berada di dalam mimpi. Jika dalam mimpi berarti perjanjian kontrak yang dibatalkan oleh Cumu bukanlah Moye, melainkan hewan spiritual lainnya. Lalu kita pun diperlihatkan debut pertama dari monster bermata putih melawan banyak sekali hewan spiritual yang dikeluarkan oleh Tuan Xia. Yang pertama dihajar yaitu si harimau putih. Hal ini membuat Tuan Xia benar-benar sangatlah kesal. Lantas harimau itu pun langsung diambil kembali dan digantikan oleh naga yang begitu besar. Dan pertarungan mereka pun kembalilah dilanjutkan, yang akhirnya kita mendapati jawaban kalau Moye sama sekali tidaklah dihilangkan kontraknya oleh Cumu. Tetapi emang dari awal Cumu sama Moye sama sekali tidaklah melakukan perjanjian kontrak. Dalam pertarungan tersebut sebetulnya Cumu dalam kondisi yang begitu terpojok karena mempunyai sosok dari Moye serta monster bermata putih, membuat dirinya terlihat begitu sangatlah kuat. Dalam jumlah personil petarung, Cumu sudah bisa dikatakan kalah kalau Tuan Xia bisa mengeluarkan 4 monster secara langsung. Sedangkan untuk Cumu hanya bisa mengeluarkan 2, itu pun sudah terlihat kelelahan. Ditambah juga Tuan Xia telah mengeluarkan monster bermata biru yang totalnya ada 5 monster.
Dan siapa sangka monster bermata putih langsung tertarik dengan monster bermata biru. Sayangnya untuk saat ini monster milik dari Cumu bukanlah tandingan dari Tuan Xia. Jadi tingkatannya sudah sangat berbeda. Sehingga serangan yang begitu kuat langsunglah menghantam tubuh dari monster bermata putih. Dan dampaknya terkena dalam tubuhnya Cumu, membuat tubuh dari Cumu langsung terbakar dengan api putihnya. Tetapi Tuan Xia meyakinkan itu bukanlah berasal dari serangannya, melainkan kekuatan monster bermata putih ini malah menjadi bumerang bagi tubuhnya Cumu karena sebetulnya tubuh dari Cumu belumlah bisa mengendalikan monster bermata putih secara penuh. Dan setelah itu cerita pun bersambung.